mungkin di akhir aja ya, di akhir pertemuan aja karena, eee, hari ini materinya cukup banyak, jadi misal kalau, di akhir pertemuan nanti kita ada waktu, maka kita akan review bareng gimana cara ngerjain tugas satu kemarin. Kalau nggak ada waktu, ya udah nanti mungkin saya bisa share redupannya aja. Nah, sekarang kita, punya 7 subpoin pada pelajaran pagi hari ini. Yang pertama itu kita, melihat, definisi dari data procession dan full procession. Kayak namanya mirip tetapi perbedaannya apa gitu kan, kita perlu tahu bedanya supaya, kita juga paham perlakuannya itu seperti apa. Kemudian, eee, data panel, kemudian kita mau review lagi yang seperti kemarin, asumsi, oh ya kemarin saya menulis klasik di sini ya. Saya kemarin nulis, di sini saya kemarin menulis klasik klasik di sini, tapi saya hilangkan klasiknya karena, asumsi Gauss-Markov ini ya bukan asumsi klasik gitu kurang lebih. Jadi, saya koreksi. Nanti, saya minta tolong tim, lab IE juga mengupdate PPT yang baru supaya, teman-teman nggak salah paham gitu. Nah kemudian, kita mau masuk apa itu fixed effect, karena di sini kita mau belajar, penggunaan data panel ataupun full cross section itu, pasti ada hubungannya dengan fixed effect maupun random effect. Nah ini nanti kita cari tahu sebenarnya, eee fixed effect dan random effect ini tuh gimana, itu dia itu apa, dan bagaimana perannya dalam regresi. Nah, kemudian kita akan tutup dengan post tutorial seperti minggu lalu. Kemudian kalau ada waktu kita akan review assignment minggu lalu, assignment pertama yang kita miliki. Oke, terus, terus sekarang kita masuk ke apa itu data cross section. Jadi data cross section itu data yang terdiri dari sampel, baik itu sampel individu, sampel rumah tangga, bisa jadi juga sampel perusahaan, sampel kota atau negara bagian, atau kabupaten, atau kecamatan, apapun itu, berbagai unit, tetapi ciri khasnya adalah dia selalu, wait, oke, dia akan selalu ada di satu titik waktu tertentu. Artinya dia ya itu tadi, dia nggak punya dimensi waktu karena cuma satu waktu tertentu. Nah, cara penggambarannya dengan model itu kayak gini. Di sini I ini maksudnya sampel, level sampelnya, level sampel. Nah, di sini ya ini koefisiennya, kemudian di sini ada error term. Error term-nya ada di level sampelnya ya. Misal kalau teman-teman menggunakan sampel individu misal. Nah, maka error term-nya itu ada di level individu juga, dan seterusnya. Jadi, intinya I ini menunjukkan level dari sampel. Ini juga, ini juga. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah, misal teman-teman dapat data harga rumah atau data yang dirilis oleh pemerintah, data pengangguran misal, atau data tingkat kriminalitas, tetapi teman-teman cuma punya 1 tahun aja, misal di tahun 2014. Nah, ini artinya teman-teman punya data cross section. Terus kalau teman-teman familiar dengan EFLS atau Indonesia Family Life Survey, itu kalau teman-teman cuma mendownload atau mengunduh satu gelombang aja, jadi IFLS ini kan sebenarnya punya uh, banyak fase pengumpulan data ya. Tetapi kalau teman-teman cuma punya satu fase atau satu gelombang doang, maka itu bisa disebut sebagai procession.
Nah, itu untuk cross session. Ya, contohnya sebenarnya seperti kemarin data yang teman-teman dapat itu data cross session. Nah, kemudian apa itu pool cross session? Kalau pool cross session, ini ingat ini adalah cross session. Nih, saya salah pencet. Cross session. Di sini pool, ada poolnya. Perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaannya ada di dimensi waktu. Kalau cross session itu dimensi waktunya cuma satu, alia atau bisa kita bilang mereka nggak punya dimensi waktu. Kalau di sini, kalau di pool cross session, dia punya dimensi waktu. Maka dari itu saya tulis di sini, warnanya kuning ya. Saya ganti biru aja. Berbagai lebih dari satu titik waktu. Dan kata kunci yang lain adalah acak. Artinya apa? Artinya sampel itu bisa muncul di suatu waktu, tetapi bisa hilang di suatu waktu yang lain. Jadi misal survei kepuasan konsumen. Jadi misal saya nyebut merek nggak apa ya, misal Gojek. Gojek mengadakan survei kepuasan konsumen. Nah itu kan nanti apa namanya Gojek nyebar angket untuk konsumen-konsumennya di tahun ini. Kemudian di tahun depan nyebar angket yang sama, tahun depannya lagi nyebar angket yang sama. Jadi ada 3 tahun, tetapi sampelnya berbeda-beda. Misal saya mengisi angket di tahun pertama dan di tahun ketiga aja. Atau misal saya cuma mengisi di tahun kedua. Nah, itu kan berarti sampelnya bisa beda-beda. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pool cross session. Nah, jadi di sini sampel bisa berbeda ataupun sama di setiap waktunya. Jadi misal kebetulan saya, uh, misal tadi contoh di angket Gojek tadi, saya ini pelanggan yang antusias gitu ya untuk mengkritik atau memuji Gojek. Jadi saya setiap ada penyebaran angket, saya selalu ikut. Nah, itu bisa aja. Jadi saya uh, setiap tahun muncul tuh sampelnya saya. Nah, tapi bisa aja saya cuma 1 kali doang dalam 3 tahun dan seterusnya. Nah, perbedaannya di situ. Perbedaannya adalah full cross section dengan cross section. Nah, di sini karena ada dimensi waktunya, maka kita ada 2 di sini. Ini adalah dimensi sampel, level sampel. Misal kayak tadi individu atau rumah tangga. Jadi nanti ya rumah tangga 1, rumah tangga 2, atau individu 1, individu 2. Kalau ini adalah levelnya level waktu atau bisa kita sebut sebagai dimensi waktu. Nah, nah di sini dimensi waktu ini artinya uh, ya waktu gitu. Jadi misal tahun ini 2020 2021 2022, kemudian 2021, 2020 atau seterusnya. Jadi kapan data itu diambil. Nah, sama seperti ini. Nah, perbedaannya ada di error term-nya. Kita lihat tadi error term-nya di cross session itu cuma UI. Cuma UI. UI ini. Tapi kalau di sini ada 3. Di sini adalah, nanti aja deh. Aku jelasinnya nanti aja. Bisa dihapus nggak sih? Nah, teman-teman ingat di sini ada 3. Tapi ini nanti aku jelasin aja pas data panel supaya bareng. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi survei kepuasan pelanggan atau survei tahunan daya beli dan preferensi masyarakat yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Itu kan biasanya acak gitu kan. Jadi misal konsumen ya kasih konsumen terserah gitu. Nah, sekarang kalau data panel. Kalau data panel itu sebenarnya mirip full cross session, cuma perbedaannya kalau tadi acak, ini tidak acak. Coba di situ sih. Kita ingat bahwa di sini ada berbagai lebih dari satu
berbagai atau lebih dari satu titik waktu dengan sampel yang sama. Kalau tadi acak, kalau data panel ini sampelnya sama terus-terusan. Jadi misal saya uh, contohnya itu survei penduduk. Survei penduduk itu beberapa tahun sekali kan ya. Nah itu kan orang-orangnya itu terus. Jadi misal saya ikut survei penduduk tahun ini, beberapa tahun ke depan saya ikut lagi, beberapa tahun ke depan saya juga ikut lagi. Uh, jadi sampelnya itu terus-terusan diikuti beberapa kali sesuai dengan dimensi waktu yang dikehendaki oleh pengambil sampel. Ini juga mirip IFLS. Kalau IFLS itu tiap 7 tahun sekali, individunya juga sama, rumah tangganya sama. Jadi rumah tangga saya, misal rumah tangga saya atau saya punya rumah tangga sih sebenarnya. Jadi misal individunya saya. Nah, tahun 2007 itu ada saya, tahun 2014 itu ada saya. Misal tahun 2021 ada saya lagi. Nah, uh, di data panel ini karena sampelnya itu sama, jadi kita bisa kategorikan ke dalam dua jenis data. Yang pertama adalah balance, yang kedua, yang pertama adalah balance, yang kedua non balance. Nah, kenapa kok kita harus bagi dua? Karena memang secara alami data panel itu kan mau mengikuti individu atau mau mengikuti sampel yang sama di beberapa dimensi waktu yang berbeda ya. Jadi misal kalau sampelnya itu tidak bisa diikuti lagi di satu titik atau di waktu tertentu, maka itulah yang kita sebut sebagai non balance. Jadi misal di survei penduduk ada sampel tahun ini ikut, 10 tahun berikutnya ikut, tapi 10 tahun berikutnya nggak ikut. Kemungkinan meninggal atau tidak mampu mengisi survei atau apapun itu alasannya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai data panel yang non balance. Artinya ada sampel yang uh, tidak ikut di satu atau lebih dari satu dimensi waktu. Nah, kalau balance itu yang sempurna gitu ya. Jadi misal sampelnya itu ada terus-terusan, semua sampel ada di semua dimensi waktu. Kalau di non balance tadi. Nah, jadi tapi beda ya kalau data panel yang non balance itu tidak sama dengan full cross section. Kalau full cross section kan emang kisahnya itu acak. Kalau misal ada yang sama, ada yang sampelnya berulang, misal tahun ini ikut, tahun depannya ikut lagi, nah itu emang secara sistem gitu loh, yang diacak. Kalau ini, kalau data panel itu uh, giga sampel sebenarnya tidak dikehendaki, tapi memang karena keterbatasannya dia, jadi memang kayak gitu. Misal tadi contohnya meninggal, atau kalau perusahaannya udah bangkrut, jadi tidak menjalani bisnis lagi. Nah ini sama kayak full procession tadi, indeksnya, error termnya juga sama. Saya mau jelaskan error termnya di sini. Atau ada? Oh ada ternyata, jadi nggak usah kita jelasin. Nah, kalau di Stata, teman-teman harus ini ada catatan harus mengeset atau mendeklarasikan bahwa teman-teman punya data panel itu dengan XT-set. Jadi misal teman-teman punya data waktu dimensi waktunya itu apa? Misal dalam tahun, misal. Dan nama variabelnya variabel tahun. Terus teman-teman level sampelnya, misal level sampelnya apa? Misal negara bagian, negara underscore bagian. Nah, maka teman-teman nanti harus menjalankan perintah XTSAT tahun dan negara bagian. Artinya, negara bagian dan tahun kebalik. Jadi teman-teman bilang bahwa
sampel level sampelnya itu di negara bagian, kemudian, yang menunjukkan indeks waktu itu tahun, gitu kurang lebih. Ini misal aja ya, misal nggak harus kayak gini, ini misal, misal. Oke, nah sekarang kita mau, pengen tahu ini error term-nya itu apa. Error term-nya itu adalah ini, kalau VT sesuai indeksnya, itu adalah error yang bervariasi antar waktu, tetapi kok konstan di tiap sampelnya. Contohnya apa? Contohnya bencana, misal. Jadi, tadi kita punya misal ini, level sampelnya itu di negara bagian, kemudian waktunya itu ya kita ambil misal 2000, 2000, 2001, 2002, 2002. Dan misal tahun 2000 itu di seluruh negara bagian itu ada bencana, tapi bencananya itu cuma di tahun 2001, dan maka bencananya itu akan masuk ke error term. Karena itu bervariasi antar waktu, tetapi antar sampelnya konstan. Ya bencananya kan melanda satu negara. Jadi di tiap uh, negara bagian itu kena bencananya. Nah itu bisa kita sebut sebagai error yang bervariasi antar waktu. Nah kalau error yang bervariasi antar sampel, itu ditunjukkan oleh alpha i. Ya sesuai indeksnya sih sebenarnya, teman-teman bisa lihat indeksnya aja. Contohnya apa? Yang bervariasi antar sampel, tapi antar waktunya itu konstan. Itu misal regulasi di tiap negara bagian. Jadi misal regulasi apa ya contohnya? Ya regulasi kepemilikan senjata api misal di setiap negara bagian itu kan beda-beda. Tetapi di tiap tahunnya relatifly sama. Ya bisa berubah, tetapi jarang gitu kan, karena perubahan peraturan, regulasi itu kan terjadinya itu kan cukup lama, misal kayak dalam rentang waktu 10 tahun atau bahkan belasan tahun. Jadi bisa kita bilang sebagai itu error yang bervariasi antar sampel. Nah, kalau error yang bervariasi antar waktu dan antar sampel itu kita sebut sebagai di sini UIT, ada IT-nya, jangan lupa. Nah, itu error yang bervariasi antar waktu dan antar sampel. Jadi misal inflasi di setiap negara bagian gitu kan. Atau misal PDRB lah, produk domestik bruto gitu di setiap negara bagian. Nah, itu kan uh, itu adalah sebenarnya ini bisa dikontrol sih. Jadi pasti bukan error, tetapi itu contohnya aja variabel yang bervariasi antar waktu dan antar sampel. Jadi misal uh, tadi produk domestik bruto di tiap negara bagian. Itu kan bervariasi antar waktu, jadi tiap waktunya itu beda-beda, tiap tahunnya itu beda-beda, dan di setiap negara bagiannya itu kan juga beda-beda. Itu. Tetapi sebenarnya kalau PDRB itu kan tadi yang saya bilang bisa dikontrol ya. Jadi itu sebenarnya bukan error, karena error kan umumnya yang nggak bisa dikontrol. Nah, tapi itu cuma memberi gambaran buat teman-teman aja sih variabel-variabel apa yang bervariasi antar waktu dan antar sampel. Karena umumnya error itu nggak bisa dikontrol. Nah, sekarang uh, kalau nggak salah tadi saya sudah mengupload, atau tim Lab IE juga pasti sudah mengupload data yang judulnya Crime 4. Kayaknya bukan kapital ya, jadi bentar saya edit dulu. Ini bukan kapital ya. Nah, kemudian teman-teman deklarasikan data tersebut sebagai data panel dengan XTset. Kalau teman-teman nggak yakin jalannya XYZ itu gimana, teman-teman bisa help XYZ. Oke, mungkin karena ini gampang, jadi mungkin 3 menit aja ya teman-teman cobanya. Oke, dimulai dari sekarang berarti sampai 2 menit aja, 3 menit sampai 10.30. 10.30 sesuai laptop saya ya tapi ya. Oke, nanti mulai.
Oke, sekarang karena udah 3 menit, jadi sekarang kita lanjutkan, eee sebelum dilanjutkan kita, coba dulu deh. Jadi di sini, kita menggunakan data crime for, DTA, kemudian kita deklarasikan. Ini sebenarnya gampang sih. Jadi, pertama untuk pengetahuan teman-teman dulu, kita lihat XTSET. Nah, di sini, eee, kita mau mendeklarasikan data panel. Ini udah berjalan kan ya? Bentar. Oh, belum. Sorry sorry. Sorry sorry. Jadi aku ulangi, help XTSET. Nah, di sini, gimana sih? Wait wait. Oh, oke oke. Maaf tadi aku, apa namanya, nge-share apa namanya, PPT doang, jadi bingung deh tadi saya kok nggak keganti-ganti ini, statanya. Oke, aku ulangin, kita help XTZ dulu. Di sini kita bisa lihat bahwa, sintaknya ini, komennya ini tuh tujuannya untuk mendeklarasikan data ya, kita menjadi data panel. Nah, di sini, eee, apa, komennya adalah XTZ. Kemudian variabel yang kita gunakan sebagai, level sampel untuk menunjukkan level, dimensi dari sampelnya, kemudian ini dimensi dari waktunya. Nah, seperti itu. Berarti kita gampang aja XTset, konti ya, negara bagian, itu untuk, level individunya level sampelnya, kemudian dimensi waktunya itu year. Nah, tetapi teman-teman juga bisa, kayak nambah keterangan gitu. Nambah keterangan dengan cara, teman-teman ngasih tahu stata kalau ini data tahunan. Di sini nih, teman-teman bisa ngasih tahu daily, weekly, monthly, quarterly, half yearly, yearly, generic. Nah, di sini nanti kayak stata tuh, apa namanya, eee, kasih tahu bahwa, oh stata ini 81 ini maksudnya tahun, bukan waktu, bukan jam, ataupun apapun itu. Nah, jadi kita di sini, kita tulis yearly. Oke, itu sebenarnya kayak cuma tambah-tambahan aja sih, nggak dikasih kayak gitu pun juga sebenarnya nggak akan jadi masalah besar. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa di sini strongly balanced ya, artinya bahwa kita lihat di setiap tahunnya sampelnya itu sama dan itu-itu aja. Di frekuensinya 90, 90, 90, 90, kontinya coba kita lihat konti, tuh semuanya dari konti. Jadi kontinya itu negara bagian yang, eee, apa namanya, eee, kita kasih kode. Jadi kodenya 1, 2 dan seterusnya gitu. Sebenarnya bukan negara bagian ya konti, tapi kayak daerah gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, tapi yang jelas, teman-teman tahu bahwa konti itu sebuah kayak teritori gitu, wilayah. Oke, jadi kayak gini untuk, mendeklar data panel di Stata. Kita lanjutkan. Nah, kita mau sedikit review tentang, asumsi Gauss-Markov yang kemarin kita pelajari di pertemuan pertama. Itu sebenarnya kalau, to be fair, pelajaran ini itu ada di Ekonometrika 1 dan itu dipelajari sebesar 3 SKS dan 14 pertemuan. Jadi jadi sebenarnya nggak fair kalau kita, apa namanya, cuma cover dalam satu atau 2 pertemuan di tutorial ini. Jadi, kalau misal teman-teman masih bingung tentang definisinya, teman-teman bisa cari di sumber lain, misal buku, eee, buku ekonometrika ataupun, sumber-sumber lainnya. Jadi kayak di sini kita cuma review aja. Oke, jadi, di sini jadi simpelnya ada linearity in parameter, jadi parameternya harus,
Jadi parameternya tuh harus linear kayak gini, misalnya x1 plus beta x, aduh, saya tuh seringnya bikin x tuh kayak gini, ah, dan seterusnya. Nah, jadi bukan bukan dalam bentuk, misal bentuk kuadrat ini berarti salah, karena udah nggak linear. Nah, kemudian random sampling atau pengambilan sampelnya itu secara acak, tidak ada perfect multicollinearity, jadi antara x1 dan x2 itu kovariannya itu tidak sempurna, sama dengan satu, itu enggak, tidak sama dengan satu. Kemudian exogen artinya adalah kovarian, ini maksudnya kovarian, misal x1 dan x2 itu tidak sama dengan satu ataupun minus satu di dalam bentuk absolut. Oke, ini bukan 111 ya, tapi dalam bentuk absolut. Nah, ini kovarian misal x i sama error termnya, misal error termnya saya kasih E, itu harus sama dengan 0. Nah, kemudian yang mau kita specificity, variansi dari error termnya sama dengan 0. Jadi tidak bervariasi. Nah, karena di sini kita memasukkan dimensi waktu, karena ini kan kita lihat ini cuma dimensi sampel ya, dimensi sampelnya kita tuh kayak gimana. Tapi kita belum menginclude atau mengconsider apa namanya ini dimensi waktu. Nah, ada tambahan yaitu no serial correlation. Jadi artinya adalah kovarian dari atau hubungan antara error term misal T dengan error term misal minus satu atau plus satu, katakanlah terserah, yang penting kovarian satu dengan lainnya itu tidak sama dengan nol. Sorry, sama dengan nol. Aduh, ini saya nulis apa? Nol, saya nulis nol. Artinya error term satu dan error term yang lain itu tidak berhubungan. Nah, tapi untuk detailnya teman-teman baca aja, tapi ini kurang lebih kayak gini. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa baca. Nah, inilah yang kemudian jadi masalah kalau misal kita punya data panel maupun data full procession. Ibaratnya kalau datanya itu tanpa dimensi waktu aja udah ribet nih, kita udah mikirin ini. Kalau data panel yang nambahin dimensi waktu atau data full procession, ketambahan ini, gitu loh. Jadi menambah keribetan istilahnya. Nah, tetapi data panel itu sebenarnya banyak ya manfaatnya karena kita data panel maupun full procession karena kita bisa menambah sampel, kita juga bisa menambah variasi data, jadi tingkat presisinya jadi lebih tinggi model kita. Jadi manfaatnya itu lebih besar, tetapi juga potensi masalahnya juga jauh lebih besar. Nah, pakai dari itu kita memperkenalkan nih di data panel maupun di full procession ada yang namanya fixed effect dan random effect. Yaitu gara-gara muncul masalah ini, jadi muncul solusi gitu loh. Solusinya di fixed effect maupun di random effect ini. Nah, fixed effect dan random effect itu apa? Jadi, sebentar kita toilet break dulu sejenak. Saya harus ke toilet dulu, kurang lebih 5 menit. Kita kembali lagi pukul kurang lebih 10.45. Atau kalau bisa lebih cepat dari itu sudah nggak apa. Oke, bisa kita lanjutkan sekarang. Jadi kita masuk karena tadi kita tahu bahwa ada masalah data panel terkait dimensi waktunya, karena muncul dimensi waktu tadi, sama ada sebenarnya ada masalah tetap ada masalah tetap ada masalah itu di sini. Kemarin kan saya bilangnya 4 sama 5 ini relatif paling sulit untuk
hindari gitu ya masalahnya. Jadi kayak pasti muncul. Oh, belum salah ya. Kayak 4 sama 5 ini ibaratnya masalah yang sulit untuk dihindari atau asumsi yang sulit untuk dipenuhi. Nah, di sini nanti fixed effect sama random effect model ini bisa bisa dibilang salah satu solusi untuk menangani masalah tersebut. Nah, jadi apa itu fixed effect dan random effect? Jadi kalau fixed effect itu artinya adalah jadi variabel yang memiliki efek di kategori-kategori tertentu. Jadi misal nih, misal uh, kita punya, misalnya fixed effect apa, kita ingin mempelajari perbedaan kesehatan paru-paru masyarakat. Mempelajari kesehatan paru-paru masyarakat, maka kalau kita percaya bahwa kesehatan paru-paru itu efeknya berbeda antara dua kategori, yaitu kategori perokok dan non-perokok, maka kita membagi menjadi dua kategori ini. Yang mana di setiap kategori itu efek uh, efeknya terhadap kesehatan paru-paru itu fix. Jadi misal kita udah membagi menjadi dua kelompok ini, kelompok yang merah itu kelompok non perokok, kelompok hitam itu kelompok perokok. Nah, kita percaya bahwa oh ternyata kesehatan paru-paru berbeda di dua kategori ini, yang mana anggota tiap kelompok itu akan memiliki efek kesehatan paru-parunya itu konstan atau fix atau ya relatively sama. Nah, kalau ini, nah kayak gitu, itu yang kita sebut sebagai fixed effect. Jadi kita percaya bahwa uh, efek sesuatu, jadi kayak misal tadi contohnya itu perbedaan kesehatan paru-paru, perbedaan kesehatannya itu bisa dikategorikan dalam dua kategori, perokok dan non perokok, yang mana di tiap within kategorinya itu efeknya itu sama. Jadi kalau tidak merokok ya efek ke kesehatan paru-parunya sama, merokok itu ya efek ke kesehatan paru-parunya juga sama. Within ya tapi jadi dalam satu kelompok itu. Nah, terus kalau misal contoh yang lain gimana? Misal kita ingin mempelajari perbedaan kecepatan mobil. Nah, ini misal uh, merek merek kuning dan merek hijau gitu ya misal ya. Uh, Kalau kita percaya bahwa kecepatan mobil itu didefinisikan atau berbeda di tiap mereknya, nah berarti kita bisa kategorikan ke dalam dua uh, merek. Misal ya, merek di mobil ini misal cuma dua, yaitu pertama merek kuning, 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 kemudian ada merek hijau. Nah di sini uh, apa namanya, teman-teman percaya bahwa semua merek kuning itu efeknya ke kecepatan mobil itu sama, konstan gitu loh. Begitupun dengan yang hijau. Nah, itu yang kita sebut sebagai fixed effect. Nah, masalahnya apa? Maksudnya bukan masalah sih. Maksudnya kayak bagaimana fixed effect ini kita eksekusi ke dalam model regresi. Nah, jadi kita tahu bahwa fixed effect itu kan tadi kayak kategori ini, misal kita contoh yang tadi pertama ini ya. Ya, kan kira biasa. Misal unemployment, kita percaya bahwa unemployment ini bisa menjadi penjelas gitu. Ini house price ya, dari tadi saya belum jelasin ya ini. Ini itu house price, harga rumah di suatu daerah. Terus di sini unem ini unemployment, crime ini crime rate. Nah, di sini kita percaya bahwa unemployment itu mampu menjelaskan house price. Nah, ini berarti saat kita menjelaskan ini adalah employed, ini adalah unemployed. Nah, berarti ini kita percaya bahwa di setiap uh, kategori, within kategorinya, ini memiliki dampak yang sama ke house price. Jadi kayak misal orang-orang yang bekerja, misal di unemployment rate di sebuah
kota itu tinggi, oh berarti bisa jadi memiliki host price yang rata-rata lebih tinggi juga ataupun sebaliknya. Nah, ini kayak dampaknya seperti itu. Nah, tetapi fixed effect ini kerap kali tidak dapat tertangkap oleh model. Jadi biasanya fixed effect itu masuk ke error term. Masuk ke error term. Nah, maka dari itu, dalam aplikasinya, fixed effect itu biasanya kita sebut sama dengan unobserved factor. Yang mana itu fix, yaitu yang ini. Jadi tadi ingat-ingat kalau ini fix antar waktu, salah. Ini fix antar sampel, tetapi bervariasi antar waktu. Kalau ini fix antar waktu, tetapi bervariasi antar sampel. Kalau ini nggak ada yang fix. Jadi biasanya kita nyebut fixed effect itu adalah unobserved factor atau heterogeneity factor yang mana menunjukkan alpha I ini bervariasi antar sampel tetapi tidak bervariasi antar waktu. Biasanya kita nyebut fixed effect itu seperti itu. Kalau teman-teman baca apa namanya literatur ekonometrika, biasanya kita sebut fixed effect itu ya tadi faktor-faktor yang tidak bisa kita consider dalam model sehingga masuk error term, tetapi yang konstan antar waktu. Seperti itu. Nah, nanti penerapannya itu seperti apa? Penerapannya itu misal biasanya fixed effect atau unobserved factor ini, unobserved factor yang konstan antar waktu itu umumnya berkorelasi dengan variabel independen. Nah, satu atau fixed effect tadi, unobserved factor atau fixed effect kita sebutnya, itu berhubungan dengan salah satu atau lebih variabel independen. Itu potensi masalahnya, sehingga melanggar asumsi zero conditional mean. Zero conditional mean tadi itu apa? Kovarian antara X, Y, apapun itu, variabel independennya bisa lebih dari satu, bisa cuma satu, itu dengan error term sama dengan 0. Dalam kasus ini, karena alpha I ini berkorelasi dengan crime, berarti berkorelasi dengan crime dan unemployment, berarti kovarian X1 dengan error termnya tidak sama dengan 0, artinya melanggar zero conditional mean. Seperti itu. Solusinya yaitu dengan menerapkan fixed effect model yang nanti bakal kita praktekkan di Stata. Konsepnya dari FEM ini sebenarnya gampang. Kita meregresi, jadi instead of meregresikan variabelnya, kita meregresikan bentuk diminnya. Kok dimining sih? Bahasa ya. Dimin. Oke. Nah, kemudian, oh ya, ini berarti queue saya untuk pindah device ya. Sebentar, saya pindah device dulu. Saya cache. Maaf ya, setelah ini akan sedikit matematis. Jadi sebelum kita praktek ke Stata, saya pengen kayak nunjukin sebenarnya fixed effect itu cara kerjanya gimana, kok dia bisa zero conditional mean-nya itu kok bisa teratasi. Gitu. Saya pengen nunjukin itu dulu sebentar. Ya, kelihatan ya ini ya. Oke. Oke, jadi sekarang saya sudah pindah device. Nah, oke, saya mau menunjukkan sebenarnya bagaimana cara kerja fixed effect itu secara matematis ya. Kenapa kok bisa menghilangkan apa tadi namanya
masalah zero conditional mean. Jadi di sini kita punya, kita tulis ulang tadi, kita tulis ulang HPIT sama dengan apa tadi? Beta 0 ditambah beta 1, crime IT plus beta 2, UNEM ya tadi, unemployment. Ditambah, tadi ada VT, ada alpha I, sama ada UIT. Nah, di sini karena secara umum data panel ataupun pool cross section itu memiliki dimensi waktu yang sedikit, sehingga variasi dari error term yang bervariasi antar waktu itu jadi kecil. Jadi untuk saat ini kita bisa mengabaikan ini dulu. Kita bisa abaikan, sehingga kita cuma punya dua jenis error term ini, di UIT, dua jenis error term, yang mana bisa kita sebut, apa ya nyebutnya ya, EIT aja gitu. Nah, ternyata kita punya isu. Tadi isunya adalah AI berkorelasi. Jadi kayak kovarian AI ini dengan crime misal. Ya, crime aja deh. Misal crime I T ini tidak sama dengan 0. Nah, berarti ini adalah isu. Yang mana kalau fixed effect model itu nanti kita mau ngilangin ininya. Nah, caranya gimana? Caranya yang ya malah hilang. Bentar. AI. Nah, caranya adalah kita tulis ulang. Caranya B0 plus B1 prime IT plus B2 UNEM IT plus, karena VT-nya bisa kita abaikan dulu, plus UIT. Nah, di sini uh, kita instead of memakai model ini, kita sebut sebagai model 1, kita mau memakai model yang dimin, jadi dikurangi oleh rata-ratanya. Kita sebut sebagai model 2, yaitu dengan cara HPIT dikurangi HPI, jadi itu rata-rata antar waktunya, B0 minus B0I ditambah B1, prime-nya ini juga mau kita bikin, jadi rata-ratanya rata-rata antar waktu gitu ya, bukan rata-rata yang antar daerahnya, itu bukan. B2 UNEM, sorry ini UNEM IT minus UNEM I, sorry, I. Nah, nggak cukup ya, jadi ya udah di bawahnya aja. Delta I minus delta I rata-rata plus UIT minus UIT rata-rata. Nah, sebenarnya di sini bisa teman-teman lihat bahwa ini sama dengan 0. Kenapa? Karena, sorry, karena karena delta I itu sama dengan delta I rata-rata. Kenapa bisa gitu? Karena kan tadi sesuai definisi ya, sesuai definisi bahwa AI ini adalah apa? Alpha I itu adalah error yang bervariasi antar sampel, tapi konstan antar waktu. Tapi konstan. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa misal kita punya kayak tadi ya, 2000, tahun 2000, tahun 2001 misal sama tahun 2002. Nah, misal kita karena misal kita value dari delta I-nya itu adalah 50 misal. Tahun 2000 itu 50, tetapi karena dia tidak bervariasi antar waktu, maka di tiap waktu dia 50. Kalau kita ambil rata-ratanya per tahunnya, jadi per tahunnya jadi berapa ini?
Kalau kita ambil rata-ratanya, 150 bagi 3, 50. Artinya sama. Rata-ratanya itu sama seperti uh, delta I rata-rata sama dengan delta I-nya. Maka dari itu ini sama dengan 0, bisa hilang. Jadi rumus baru kita adalah dengan memakai diminished variabelnya. Jadi ini variabel Y-nya itu kita minuskan dengan rata-ratanya. Crime-nya ini, X1-nya juga kita minuskan dengan rata-ratanya. Unname ini juga kita minuskan dengan rata-ratanya. Nah, tetapi kerugiannya, bukan kerugian sih, tapi kayak drawback. Drawback dari variabel, dari metode ini adalah, nah, kita masih pengen lihat model. Kita lihat drawback. Drawback-nya apa? Jadi misal kalau kita masih uh, kita punya variabel yang tidak bervariasi antar waktu, maka variabelnya itu akan hilang. Jadi misal kita punya dummy variabel, nilainya 1 kalau dia terletak di selatan. 0 otherwise. Ini kok nggak jelas ya. Dummy variabel south, yang sama dengan 1 kalau selatan, 1 kalau south, 0 kalau otherwise. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini, kalau kita masukkan ke sini, berarti kan misal kita punya ditambah B3 South IT minus South I. Ya pasti ini 0. Karena sama seperti tadi, kalau South itu misal nilainya di 2000 itu 1, dia pasti di 2001 juga 1. Dia di 2002 juga 1. Maka dari itu rata-ratanya pasti 1. Jadi kalau 1 minus 1, 0 deh. Hilang. Rata-ratanya 1. Ini kalau dijumlah jadi 3. Tapi kalau dibagi 3 jadi 1. Nah, maka dari itu drawback-nya adalah saat kita punya variabel yang tidak bervariasi tiap waktunya, maka dia akan hilang. Itu satu. Yang akan hilang karena tidak ada variasi tiap tahun. Nah, sedangkan kalau yang kedua, drawback-nya apa? Drawback-nya adalah misal, balik lagi ya, kita kan punya UIT minus UIT ini. Nah, kalau misal error ini masih berkorelasi dengan X, maka zero conditional mean-nya belum tercapai. Jadi masih ada isu di sini. Tapi seenggaknya isu dari del alpha I-nya yang ini udah hilang. Jadi ya seenggaknya lebih baik lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, oke. Maaf ya, jadi terlalu matematis, tetapi ini ibaratnya semoga bisa jadi bekal gitu supaya teman-teman paham betul sebenarnya fixed effect itu ngapain gitu. Nah, sekarang kita pengen kalau sama Mas Esa kemarin di tutorial sebelumnya itu kan teman-teman udah tahu gimana cara membuat diminished variabel ya. Tapi ini lagi-lagi nggak perlu. Oke. Nah, lagi-lagi teman-teman perlu untuk menggunakan dimin variabel yang udah pernah diajarin oleh Mas Esa di tutorial sebelumnya. Dan kemudian variabel itu yang teman-teman gunakan untuk regresi. Jadi pertama, teman-teman regresi biasa, OLS biasa, bukan yang fixed effect model. Nah, kemudian teman-teman pakai yang fixed effect model dengan cara
teman-teman regresi di min variabelnya. Kemudian ulangi regresi itu dengan cara komennya ini. Jadi kayak komennya otomatis gitu loh. Ulangi regresi ini, ulangi regresi ini, kemudian ulangi regresi ini. Jadi kita mau lihat yang pertama teman-teman regresi OLS, yang kedua OLS dengan dimin variabel, yang mana itu fixed effect model. Kemudian teman-teman pakai komen yang ini, yang mana ini juga fixed effect model. Kemudian teman-teman terakhir pakai ini. Pakai ini aja, year-nya nggak usah. Nah, year-nya nggak usah. Yang mana ini juga fixed effect model. Jadi ketiga ini tuh sebenarnya fixed effect model semua. Kita mau lihat, kita mau nge-compare hasilnya. 10 menit aja ya, atau 5 menit aja ya. Ini cukup banyak sebenarnya. Ya udah 5 menit aja, mulai dari sekarang teman-teman bisa coba. Ya udah 5 menit aja deh, kalau misal teman-teman nggak selesai, nggak apa-apa nanti kita kerjain bareng-bareng kok akhirnya. Oke. Oke, jadi karena sekarang udah 5 menit, jadi kita kerjakan bareng-bareng aja. Nah, pertama kita pengen menggunakan data crime for. Jadi datanya ini sudah disediakan oleh LabVIE di G Drive ya kalau nggak salah, atau ya atau apapun di manapun itu. Nah, sekarang kita kalau kalau saya mengawali apa namanya ini udah sebentar. Oke, wait. Nah, eh, saya mengawali eh, komen saya itu dengan ini apa namanya set directory, karena saya ngasih semua datanya di sini train data. Oke, kemudian saya run buat loading data dari crime4. Kita lihat dulu datanya. Nah, sebenarnya ini datanya itu labelnya teman-teman bisa lihat melalui situs yang tadi saya sudah bagikan di sini. Teman-teman bisa lihat deskripsi datanya. Soalnya yang saya download itu cuma kayak mentahan doang gitu. Jadi harus dikasih label sendiri-sendiri. Nah, tapi karena ya udah kita nggak usah pakai label, kita anggap kita udah tahu. Kita pertama mendeklarasikan dengan xtset conti year. Jadi ini artinya conti ini adalah data panelnya yang ingin kita tunjukkan, year-nya itu adalah waktunya, dimensi dimensi waktu. Oke, tadi udah kita lakukan strongly balance, oke udah kita lewati. Nah, sekarang kita pengen bikin variabel the mean. The mean itu artinya variabel sebuah variabel dikurangi rata-ratanya. Nah, rata-rata ini rata-rata di rata-ratanya itu by daerah. Jadi kayak rata-rata tahunnya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya caranya itu gampangnya, itu teman-teman eigen min, misal min apa deh, teman-teman min ini crime rate-nya itu tapi udah dalam bentuk log, min LCMRT itu jadi crime rate tapi dalam bentuk log, sama dengan min ini. Kemudian kita pengen bentuk apa namanya deminnya, demin kita dem aja, dem LC LM LCRM. Alah. Nah, ini nilainya adalah ini di minus min
Nah, kayak gini. Nah, tapi kita cukup ribet karena apa namanya, kita harus mengulangi ini, mengulangi komen ini untuk semua variabel yang ingin kita regresi. Nah, jadi saran saya kita pakai yang namanya looping. Looping itu jadi mengulang-ulang variabel, mengulang-ulang komen yang sama di berbagai kategori yang kita inginkan. Jadi kategorinya ini artinya nama variabelnya ya. Nah, looping itu bisa for value atau for each. Tapi dalam hal ini kita loopingnya itu pakai for each. Kira-kira ini udah di cover sama Mas Esa belum ya? Ya udah nggak apa kita belajar looping. Kalau misal belum pernah diajarin Mas Esa, berarti kita belajar hal baru. Kalau misal udah pernah ya berarti kita mengingat-ingat gitu kan. Oke, jadi ini looping kita pakai for each. X itu jadi kita kayak memberitahu Stata bahwa kita setiap kita uh, mengeluarkan huruf X itu artinya loopingnya itu ada di situ letaknya. Jadi for each X untuk variabel CR crime rate sampai uh, mix ini saya lupa. Mix ini kalau nggak salah ya saya buka aja deh daripada saya menduga-duga. Kalau kita buka, kita lihat mix ini apa. Oh, offense mix. Mix. Oh ya, jadi mix itu pelanggaran kayak jenis pelanggaran. Jadi pelanggarannya itu campuran, apakah pelanggaran yang face to face atau pelanggaran yang nggak face to face. Nah, jadi itu tadi mana ya soalnya? Oke ini. Jadi ini artinya bahwa uh, saat saya menyebut X, maka X-nya ini harus di-replace dengan list variabel yang kita inginkan dari crime rate sampai CL mix. Nah, jadi ibaratnya kayak gitu. Nah, terus kita buka kurung kurawal sampai tutup kurawal. Nah, di sini artinya komen yang bakal di looping itu komen yang ada di dalam kurung kurawal. Artinya bahwa kita mau mengenerate min dari X, X-nya di-replace oleh stata dengan nama variabel. Jadi dengan ini. Rata-rata di-replace lagi dengan ini. Karena setiap kali X muncul di-replace dengan ini. By county, kemudian kita juga mau generate demnya ini. Pakai dem aja deh. Kita pakai dem. Sini, dem, dem. Oke. Nah, dem X berarti di-replace dengan ini. X keluar lagi di-replace dengan ini. Min keluar lagi di-replace dengan ini. Nah, Stata akan ngulangi lagi dengan CL mix. Jadi min X-nya diganti CL mix, min X-nya diganti dengan CL mix, jadi gitu terus. Gitu-gitu terus sampai semua daftar variabel yang kita inginkan itu udah berhasil di-run oleh Stata. Jadi ini kalau variabel CRM RTE sampai CL mix itu artinya kita pengen Stata ngulangin komen itu dari CL mix. CL mix itu mana? Dari ini LCR, sorry, CRMR, CRMRTE itu mana? Dari ini sampai CL mix. Jadi semua variabel itu bakal di uh, looping sama stata sampai semua variabel yang ada di antara CRM rate dan CL mix itu sudah berhasil dieksekusi. Ini cuma pajangan ya, jadi kayak sekitaran. Oke, udah kitaran, lihatlah kita punya min dan dem. Jadi min dan diminnya untuk tiap variabel.
Nah, setelah itu apa, perintahnya adalah untuk meregresi biasa, OLS biasa. Oke, OLS biasa kayak gini. Misal kita lihat, bar itu apa, bar probability untuk masuk penjara. Oh iya, jadi di sini probability untuk masuk penjara itu negatif, artinya bahwa, eee, orang yang, probability yang masuk penjara itu besar, maka crime rate-nya turun. Kan kayak gitu ya artinya ya, sebesar 0,53. Ya masuk akal sih, artinya kalau probability, seseorang masuk penjara itu tinggi, itu kan berarti, bisa dibilang kayak pengamanannya lebih ketat, hukumnya itu lebih keras, jadi crime rate-nya itu lebih, rendah. Nah, coba kita pakai dimin-nya, itu bagaimana? Oh, ternyata koefisiennya menurun. Yang tadinya 0,5, sekarang 0,3. Artinya bahwa yang di OLS ini bias ya, karena kemungkinan besar tadi ada alpha I yang belum di-consider, yang belum dipedulikan gitu. Di dimin ini kan udah kita pedulikan. Nah, kurang lebih kayak gitu, eee, standar errornya juga tapi relatif lebih kecil. Nah, sekarang itu untuk dimin-nya. Sekarang kalau FE otomatisnya, jadi kita pakai XTREC, terus kita pakai FE, di sini nanti Stata akan dengan pintar uh, men melakukan dimin sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu kita lakukan yang ini, karena Stata sudah cukup pintar, dengan ini aja dia udah kayak ngelakuin dimin variabel sendiri. Kita lihat variabelnya ya. Ini kita ingat 0,384, standar error-nya 0,32. Sama ya ini, 384, 30. Ya, beda dikit lah standar error-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk fix effect yang manual ataupun yang otomatis sebenarnya sama aja. Kita lihat nih sama, terus kita lihat apalagi misal LWCON ini 0,33 minus LWCON 0,33 sama. Karena ya prosedurnya sama, jadi kayak ya pasti hasilnya sama gitu kan kurang lebih. Cuma penerapan standar errornya aja yang beda. Kalau kalau kita pakai XDirect nanti Stata akan apa namanya mengadaptasi datanya sehingga standar errornya juga berbeda dengan melakukan diminished migration itu. Nah, sekarang ada yang namanya LSDV, jadi kayak teman-teman bisa melakukan fixed effect dengan cara ini, kayak gini aja. Nah, biasanya cara kayak gini itu dilakukan kalau misal teman-teman mau memakai fixed effect yang lebih dari satu. Kalau di sini kan teman-teman cuma pakai fixed effect di level county ya. Nih, yang ini yang saya highlight. Nah, kalau misal teman-teman mau pakai fixed effect di level county dan di tiap tahunnya teman-teman mau kasih fixed effect juga, teman-teman bisa lakukan ini, e-county dan e-year. Tapi coba kita pakai e-county aja dulu. Nah, lihatlah 384, 384, standar errornya juga sama 0,325, 0,325. So, teman-teman bisa melakukan yang teman-teman uh, cocok, paling kehendaki yang mana, tapi yang jelas ketiga proses tadi itu akan menghasilkan uh, hasil estimasian yang relatif sama gitu. Nah,
Kalau saya pribadi, saya suka yang ini, yang cara ini. Karena tadi kita bisa kayak mendesain misal, kita mau e-county, e-year, kita mau kasih fixed effect di level tahun, fixed effect misal, eee, kabupaten misal, tapi di sini nggak ada. Jadi ya ada ini. Jadi kalau misal teman-teman bermain dengan data level nasional, teman-teman bisa pakai fixed effect nasional, pakai fixed effect kabupaten, kemudian bisa pakai fixed effect kota, atau bisa pakai fixed effect tahun, atau bisa pakai ya macam-macam. Kalau teman-teman pakai cara yang ini, yang saya highlight ini. Nah, sekarang saya pakai fixed effect year, ya pasti hasilnya beda ya. Hasilnya beda, 354. Oke, jadi itu aja untuk fixed effect. Bentar, waktunya tinggal berapa sih? Oke, tinggal setengah jam. Oke, sekarang, oh iya tadi sebenarnya ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa eh, tadi kan drawback dari fixed effect itu kan pertama da- eh, bukan hanya dummy variabel sih, tapi variabel ini misal variabel yang tidak bervariasi antar waktu. Jadi variabel yang tidak bervariasi antar waktu, contohnya adalah dummy variabel south, letak daerahnya itu di selatan atau enggak. Ya itu kan nggak mungkin berubah ya. Kalau di selatan ya setiap tahun bakal di selatan. Nah maka variabel-variabel tersebut misal itu akan hilang karena tidak ada variasi setiap tahun yang ditunjukkan dari kita tadi kan contohnya. Nah, nah sekarang tadi ada nomor tiga yaitu fixed effect tidak menyelesaikan masalah serial correlation. Ini adalah masalah serial correlation. Jadi kalau misal ada masalah serial correlation, teman-teman harus nambahin lagi. Jadi nambahin treatment lagi, nggak cukup cuma variabel, nggak cukup cuma fixed effect model. Nah, sekarang kita mau beranjak, yaitu ke random effect model. Jadi random effect itu sebenarnya lawan kata dari fixed effect, yang mana kita percaya bahwa ya modelnya itu terjadi secara random, jadi bukan fix. Kalau tadi kan fix itu kan kayak misal di sini kita percaya bahwa saat kita membagi ini dengan ini itu kan fix ya, ininya fix. Tiap kelompoknya, within kelompoknya itu fix. Nah, kalau random effect itu beda. Jadi kita kelompokin di setiap kelompok ini masih random gitu loh. Jadi uh, bisa kita bilang lawan katanya fix effect. Nah, random effect model ini dipakai kalau misal kita cukup percaya diri bahwa fixed effect-nya itu tidak mempengaruhi variabel independen. Itu tidak mempengaruhi. Jadi saya kasih silang di sini. Nah, memang potensi masalahnya tidak akan muncul. Zero conditional mean-nya itu tadi seperti yang tadi fixed effect itu nggak akan muncul. Tetapi error term-nya itu tetap akan berhubungan antar waktu. Sehingga inilah yang disebut sebagai serial correlation. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena kalau kita tadi lihat bahwa misal serial correlation itu kan E, I, T, kovarian dari ini, dan E, I, T, C, minus 1 gitu ya. Itu kan tidak sama dengan 0. Nah, kita bisa breakdown ini sebagai kovarian dari apa tadi? Aduh, ini I plus U, I, T, I plus U, I, T minus 1. Kayak gini kan.
Nah, kita lihat bahwa keduanya masih punya yang mana ini pasti berkorelasi, sehingga membuat koefisiennya pasti tidak nol. Kovariannya pasti tidak nol. Ini pasti correlated. Ya kan ada AI sama AI-nya di sini, alpha I, alpha I. Jadi pasti correlated. Yang mana solusinya kita akan menerapkan random effect model. Nah, konsep dari RAM, kalau tadi FAM itu kan menggunakan diminished variable. Kalau ini kita menggunakan transformasi tertentu dari setiap variabel, sedemikian rupa sehingga serial correlation-nya itu dapat teratasi. Nah, ini sebenarnya agak ribet, tapi nggak apa. Mari kita pelajari bersama-sama. Ini nanti coret-coretannya sudah saya masukin di apa namanya PPT-nya kok. Bisa diupload ulang kan ya dari Lab IE. Nah, saya harap bisa, jadi teman-teman bisa lihat coret-coretannya juga. Random effect model. Kita tadi tahu bahwa kita tulis ulang lagi aja bahwa HPIT tadi apa? Beta 0 ditambah beta 1 crime IT. Ini jadi sebenarnya saya memilih untuk menulis langsung kayak gini, itu sebenarnya supaya fair gitu ya, karena kalau udah saya tulis di PPT itu kan logika berpikirnya jadi kayak terima jadi gitu. Kalau ini kan kita bisa jadi mikir bareng apa namanya cara berpikirnya itu gimana langkahnya. Nah, kita tadi sepakat kalau dalam random effect model itu tidak ada masalah ini yang berkorelasi dengan ini maupun ini. Tak ada masalah, tak ada masalah. Jadi kita sebenarnya bisa wondering, ya udah kalau nggak ada masalah, pakai OLS saja gitu kan. Ya kan nggak ada masalah zero conditional mean. Nah, tapi tadi kita bilang bahwa ada masalah uh, tadi apa? Serial correlation. Jadi kalau misal ini kita jadikan EI, T, terus kita breakdown jadi covarian antara EIT dan EIT minus 1 misal, itu tidak sama dengan nol pasti. Karena kenapa? Ini kita breakdown menjadi alpha I ditambah UIT, sedangkan ini kita breakdown dari jadi alpha I ditambah UIT minus 1. Mereka punya ini, mereka punya ini. Yang mana itu pasti berkorelasi. Karena mereka sama-sama punya alpha I gitu loh. Nah, random effect itu caranya gimana? Random effect itu jadi dia melakukan transformasi. Jadi transformasinya itu kayak gini, HVIT minus lambda dikali bentuk dimensinya. 1 minus lambda, kemudian plus B1, ini crime, minus lambda kali crime, bentuk dimensinya. Nah, nanti bentuknya jadi bakal kayak gini buat random effect model. Nah, tetapi sebenarnya lambda itu apa? Nah, ini agak
agak cukup sulit tapi nggak apa. Kita bisa tahu bahwa sebenarnya lambda itu 1 minus mu atau variasi dari U, U yang ini ya, U yang ini ya teman-teman ya, U yang ini per U variasi dari U tambah tambah sebuah konstanta dikali variasi dari alfa. Jangan lupa kita akarkan supaya bentuknya nggak jadi dalam kuadrat. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa uh, delta lambda itu tuh nilainya bakal 1 sampai 0. Ya, kita bisa tahu 1 sampai 0 tuh ya gara-gara kita lihat ini. Kalau misal yang beda kan atas sama bawah yang beda kan cuma ini. Kalau misal variasi dari alfanya itu besar, besar banget, variasi dari alfa itu besar sampai tak hingga, maka nilainya kan akan jadi sangat kecil ya. Ini nilainya akan jadi sangat kecil. Nilai keseluruhannya ini loh. Nilai keseluruhannya ini akan jadi sangat kecil karena pembaginya itu sangat besar. Jadi nilainya akan mendekati 1. 1 minus angka yang sangat kecil kan mendekati angka 1. Nah, sedangkan kalau delta 2-nya itu 0, maka akan sangat besar. Kalau 0 itu kan berarti 1 ininya akan sangat besar sehingga lambdanya, ini lambda besar. Ini maka lambdanya kecil alias 0 atau mendekati 0. Gitu. Jadi sebenarnya lambda ini kita dapatkan itu berdasarkan variasi dari alfa sama variasi dari U. Variasi dari error term-nya. Nah, masalahnya sebenarnya kita nggak akan bisa mendapatkan variasi sesungguhnya dari error term. Maka dari itu, teman-teman tentuin aja sebenarnya nanti bakal di otomasi sama bakal dilakukan proses yang otomatis oleh Stata. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu mikirin ini, tetapi keep in mind bahwa sebenarnya penentuan apakah random effect itu diperlukan atau fixed effect yang diperlukan itu teman-teman carinya ya melalui asumsinya. Asumsi apakah alfanya ini mempengaruhi X1 atau enggak, mempengaruhi XI maksudnya. Nah, coba teman-teman lihat saat saat lambdanya besar atau 1 deh, kita bilang 1, saat lambdanya kecil kita bilang ini 0. Saat lambdanya 1 berarti kira-kira apa yang terjadi? Saat lambdanya 1 berarti ini kan sama kayak fixed effect ya. Coba kita lihat kalau lambdanya 1. Lambdanya 1 kan ini berarti kayak dihilangin aja, ya kan? Kalau lambdanya 1, ini dihilangin. Ini dihilangin, ini dihilangin. Berarti sama aja kayak kita pakai diminished regression. Ini sama kayak kita pakai diminished regression. Diminished regression. Artinya adalah di saat lambdanya begitu besar, akibat dari variasi ini, variasi alfanya itu yang besar, maka kita lebih baik menggunakan fixed effect. Karena in the end of the day, random effect sama fixed effect sama kok. Akhirnya random effect juga pakai diminished regression. Jadi kita mending pakai fixed effect aja. Nah, tetapi kalau ininya begitu kecil, saya hilangin dulu merah-merahnya. Jadi keep in mind bahwa
Kalau ini itu seperti dimin regression, dimin regression. Kalau ini 0, itu seperti OLS. Lihatlah bahwa kalau ini 0, maka kalau lambdanya 0, maka ininya dicoret. Lambdanya nggak ada. Ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Balik lagi seperti OLS. Nah, maka dari itu, kalau misal lambdanya itu 0, maka itu mirip seperti OLS. Kalau lambdanya itu 1, itu mirip seperti fixed effect. Karena in the end of the day, dia pakai dimin regression. Nah, maka dari itu biasanya random effect itu ya antara 1 sampai 0. Jadi misal kayak setengah atau 3/4 dan seterusnya. Nah, tapi teman-teman sebenarnya nggak perlu musingin ini sih, karena pada akhirnya teman-teman memakai stata, stata itu kan otomatis ya. Jadi teman-teman bisa langsung terapkan aja. Nah, ini kita kerjain bareng-bareng aja, jadi nggak usah kayak nunggu teman-teman kerjain kayak tadi. Oke, jadi yang kita lakukan adalah kita melakukan regresi, kemudian kita ulangi regresi ini, regresi otomatis buat RT atau random effect. Caranya adalah ya sama kok, sama kayak tadi. Kita lakukan regresi biasa dulu supaya kita bisa membandingkan atau regresi OLS, kemudian kita pakai RT. Nah, kita lihat di sini koefisiennya 0,395 berbeda dengan OLS 0,53. Tapi kalau tadi fixed effect berapa? Kalau fixed effect kita bandingin aja 384, 395. Nah, teman-teman putuskan mau pakai yang fixed effect atau mau yang random effect. Kalau random effect koefisiennya lebih besar, kalau fixed effect koefisiennya lebih kecil. Standar errornya kurang lebih sama, signifikansinya juga sama. Nah, keputusan teman-teman memakai random effect atau memakai fixed effect itu ada di uh, ya knowledge teman-teman terhadap model yang teman-teman pakai. Jadi misal di sini kita pakai modelnya itu uh, model kriminalitas ya. Jadi seberapa tinggi crime rate jika ditentukan oleh kekuatan-kekuatan militer sama kesejahteraan masyarakat. Kekuatan-kekuatan militernya itu ya ini kayak probabilitas tertangkap oleh polisi, kemudian apa namanya gaji dari setiap industri, ini construction, ini apa lupa dan seterusnya. Nah, jadi pengetahuan teman-teman akan model itu menentukan apakah kita pakai fixed effect atau random effect. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan ya. Ada yang ketinggalan di sini. Ada yang ketinggalan di sini. Nah, setelah kita udah punya ini adalah term yang mana serial correlation-nya akhirnya serial correlation teratasi akhirnya. Nah, tapi keep in mind bahwa, keep in mind bahwa drawback-nya dia menggunakan asumsi yang cukup restriktif. Yang mana teman-teman kalau pakai random effect model itu kan asumsinya ini tidak mempengaruhi ini maupun ini kan. Yang mana itu asumsi yang cukup restriktif. Jadi yang cukup kepedean gitu loh kalau aku bilang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang udah mau tuh. Maksudnya udah mau kelar. Nah, sekarang kita mau melihat sebenarnya lebih baik mana sih penggunaan fixed effect, random effect, atau penggunaan OLS. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa OLS itu sama sekali nggak bisa menangani masalah uh, zero conditional mean yang tadi alpha E-nya berkorelasi dengan independent variable. OLS sangat-sangat tidak disarankan untuk dipakai.
karena kalau ada masalah zero conditional mean dia nggak bisa mengatasi, ada serial correlation pun dia juga nggak bisa mengatasi. Nah, kemudian uh, um, kemudian kalau FEM sama REM kita bandinginnya gimana? Nah, ini sebenarnya berdasarkan kajian teori, berdasarkan studi, dan lain sebagainya yang teman-teman lakukan. Jadi misal teman-teman kayak tadi punya contoh uh, crime rate, terus misal ini beta 0, terus beta 1, probability ditangkap, kemudian beta 2 gaji rata-rata gitu ya di tiap sektor, kemudian ada alfa I seperti biasa ditambah UIT. Nah, apakah teman-teman kajian teori studi dari teman-teman apakah cukup untuk bilang bahwa AI ini tidak berhubungan dengan gaji ataupun tidak berhubungan dengan probabilitas ditangkap? Apakah studi teman-teman itu bisa menjawab hal itu? Kalau bisa, ya teman-teman lakukan aja. Misal, oh ternyata berdasarkan studi, alfa E itu tidak mempengaruhi probabilitas count atau probabilitas uh, tertangkap dengan gaji dan juga gaji. Nah, berarti teman-teman bisa aja pakai REM. Karena kan nggak ada masalah nih, nggak ada masalah korelasi antara fixed effect-nya dengan gaji atau probabilitas tertangkap. Nah, sedangkan kalau teman-teman, oh ternyata lewat studi literatur teman-teman, ternyata alpha E ini mempengaruhi gaji loh, juga mempengaruhi probabilitas count. Maka teman-teman harus pakai fixed effect. Itu. Ada satu uji statistik yang bisa memberitahu teman-teman apakah teman-teman harusnya memakai REM atau FEM, yaitu namanya uji statistik Houseman. Ya, kita akan praktekkan. Misal seperti tadi, misal teman-teman punya OLS, aku kasih nama di sini uji Houseman test. REM versus FEM. Nah, di sini kita pengen ini FE dulu, terus kita estimate hasil estimasinya itu kita simpan. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk RE. Ini kita ganti RE, ini kita juga ganti RE. Terus uji Houseman testnya ini Houseman FE versus RE. Houseman RE versus sorry kembali FX RE. Nah, kita lakukan dulu semuanya. Terus ini. Apa yang terjadi di Stata? Ya, Stata kan ngeran seperti biasa sih. Ngeran ini fixed effect, ngeran ini random effect. Kemudian, uh, kemudian kita lihat di sini. Ini ya tadi fixed effect, ini random effect, ini hasil Houseman testnya. Jadi dia memperbandingkan tuh tiap uh, tiap variabel yang ada itu dibandingkan oleh uh, si Houseman test, terus difference-nya juga dia lihat. Nah, hasil akhirnya tuh ada di sini. Jadi H0-nya difference in coefficient is not systemic. Artinya bahwa H0-nya itu adalah random effect itu lebih appropriate karena tidak ada perbedaan sistemik berarti karena tidak ada perbedaan sistemik berarti harusnya random. Kan tidak ada perbedaan tuh berarti random. Kalau ada perbedaan yang sistemik berarti fix. Nah, di sini artinya
Kalau koefisiennya signifikan, berarti kita menolak H0. Kalau kita menolak H0, berarti kita gagal menolak H alternatif. Yang mana H alternatifnya itu fixed effect. Berarti kita dalam kasus ini yang lebih appropriate adalah bukan variabel, model FE. Aku tambahin deh catatan di sini. Ini RE is appropriate against HA, yang mana HA-nya ini itu FE-nya yang appropriate. Appropriate. Ini nabrak deh, nah aku ini. Aku kecilin jadi 18. Oke, boleh. Nah, sekarang kita tahu bahwa berdasarkan uji statistik Houseman test, kita tahu bahwa model yang kita pakai dari tadi itu lebih appropriate yang FA. Nah, tetapi kadang hasil uji statistik Houseman test teman-teman itu berlawanan dengan kajian literatur. Nah, maka dari itu kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk pakai cara yang pertama. Jadi apapun yang terjadi, saya stick to the kajian literatur yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, uji statistik cuma sebagai tambahan argumentasi, tetapi argumentasi pokok saya biasanya pakai kajian literatur sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini post tutorial assignment-nya. Jadi teman-teman nanti ada data namanya Wingspan. Seperti biasa, deklarasikan bahwa itu data panel. Kemudian regresi. Regresinya relatif lebih sederhana dari yang tadi kita lakukan. Kemudian teman-teman lakukan fixed effect model, random effect model, kemudian lihat perbedaan antara FEM dan EM-nya, perbedaan koefisien, perbedaan standar error, dan perbedaan variabel yang omitted. Apakah ada variabel yang omitted atau enggak? Kalau ada, mengapa? Nah, di sini ada perbedaan koefisien dan standar error. Apakah ada? Kalau ada, nggak usah deh, nggak usah mengapa. Ini aja ada. Terus, oh iya, ini saya tambah deh. Tambah uji Houseman test. Lakukan uji Houseman test. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Nah, deadline-nya Jumat, seperti kemarin, formatnya do file pengumpulannya. Nah, 10 menit terakhir ini kita mau review assignment pertama kemarin. Nah, kira-kira untuk materi pada hari ini ada pertanyaan terlebih dahulu tentang perbedaan fixed effect dan random effect. Ini maaf ya, ini karena regresinya udah regresi lanjutan, jadi mau nggak mau kita harus cukup matematis. Oke, kalau misal belum ada pertanyaan, kita review. Sini kita mau melakukan regresi gaji, tapi gajinya dalam bentuk log, kemudian lama pengalaman atau experience, terus lama pengalaman kuadrat, lama tenur kuadrat, pendidikan, warna kulit, interaksi antar variabel kategorikal gender, dan status pernikahan. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita bikin variabel gaji dalam bentuk log dulu, sama variabel pengalaman dalam bentuk square, dan tenur dalam bentuk square. Sebenarnya saya udah melakukannya sih, jadi ya udah. Ini setting directory dulu, atau kita nunjukin stata di mana kita nyimpen datanya. Udah, di sini sudah ada wage. Nah, ini untuk mengenerate wage, tapi dalam bentuk logaritma. Ini untuk mengenerate experience dan tenur, tetapi dalam bentuk square.
Akhirnya kita regresi aja deh di sini. Unalwage, expert dalam bentuk square, tenure dalam bentuk square, education, warna kulit, non-white, kemudian ada interaksi antar variabel. Kalau teman-teman mau pakai pagernya satu juga nggak apa-apa, karena di perintahnya kan saya cuma interaksinya doang. Bukan, kalau ini kan artinya interaksi dan variabel itu sendiri. Kalau pakai pager, jadi interaksi antara female dan merit, dan juga merit dan female yang berdiri sendiri-sendiri. Tetapi kalau teman-teman pakainya pagar satu doang juga nggak apa-apa sih. Soalnya perintahnya nggak jelas ya saya kasihnya. Nah, ini tadi expert square, tenure square, education non-white. Ini female yang berdiri sendiri, merit yang berdiri sendiri. Terus ini interaksinya. Jadi di sini, oh expertnya ternyata signifikan, koefisiennya 0,02, interpretasinya berarti kalau misal experience bertambah 1 tahun, maka wage-nya akan naik 2%. Itu terus, gitu, buat yang lainnya. Ini nggak signifikan, ini juga nggak signifikan, karena ya kita asumsikan aja alfanya itu 5% ya. Sedangkan ini dia lebih besar dari 5%. Ini signifikan, ini juga signifikan. Oke, regresinya udah selesai. Kita mau melakukan yang namanya multi-call, uji multi-call, uji homoscedasticity, sama uji resonansi. Langsung kita lakukan semuanya aja. Di sini start buat multi-call. Kita lihat di sini bahwa VIF-nya itu yang lebih dari 10, cuma ini dua ini. Artinya bahwa multikoliniaritas dari expert dan expert square itu relatively higher daripada variabel-variabel yang lain. Tetapi belum perfect multicollinearity sih, jadi nggak masalah. Nah, kita juga bisa pakai korelasi biasa. Kita lihat di sini, ini hampir perfect multi-call ya. Nih, expert dan expert square. Tapi nggak masalah karena hampir kan, jadi bukan perfect multi-call. Tapi ada masa-masanya di mana teman-teman juga nggak ingin ada multicollinearity yang cukup tinggi. Tetapi itu kayaknya berdasarkan literatur lagi sih, jadi teman-teman sering baca-baca aja. Tetapi kalau berdasarkan Gauss-Markov yang kita bahas kemarin, multicollinearity yang tinggi, asalkan tidak perfect, tidak sempurna, itu nggak apa-apa. Ini expert dan expert square kasusnya. Expert dan expert square. Expert dan expert square. Ini harusnya ini buat perfect multiple. Sekarang pindah ke homoscedasticity. Nah, teman-teman bisa boleh pakai yang Bergspagan, yang Hetes, atau yang White. Tapi aku saranin pakai dua-duanya sih. Kalau di sini artinya apa? Artinya variabelnya uh, kita gagal menolak hipotesis nol. Kita menolak hipotesis nol, yang artinya di sini dia ada heteroskedasticity. Nah, ini juga. Kalau ini kita gagal, kita gagal menolak H0. Nah, ini kita gagal menolak H0 yang artinya model kita udah homoscedasticity. Sudah baik. Gitu interpretasinya. Terus kalau riset, ini sebenarnya saya nggak begitu suka riset, tapi nggak apa. Maksudnya saya nggak begitu suka OV test gitu loh. Kita di sini, nah ini artinya bahwa uh, kita menolak H0. Berarti model itu masih memiliki omitted variable. Artinya kayak gitu. Teman-teman juga bisa melakukan regresi, kemudian teman-teman lakukan apa namanya uh, predict you had, dan kemudian teman-teman lihat korelasinya. Apakah benar bahwa uh,
Tapi enggak deh, nggak apa, wong ini tes tes Ramsi ini harusnya cuma OV tes doang kok. Jadi ininya nggak usah. Oke, sekarang oke, jadi sekarang udah pukul 12 dan kita udah melakukan review post assignment 1. Kita juga udah menyelesaikan materi fixed effect dan random effect. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan untuk membahas data-data terkait time series dan kita juga lebih dalam membahas serial correlation itu kayak gimana. Nah, karena tadi serial correlation kan saya cuma gambar tuh covarian error term itu ya tidak sama sama dengan nol, tidak sama dengan nol gitu kan. Nah, besok kita akan membahas itu lebih lanjut. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan hadir di tutorial pada pagi sampai siang hari ini. Semoga tutorial hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekurangan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas buat teman-teman semua. Terima kasih.